Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 2, apa kabar? Semoga teman-teman dan ayah bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya kita mau ice breaking dulu ya. Seperti ini, udah contohin ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, pegang telinga. Kalau kau senang hati, pegang hidungnya. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, pegang telinga dan hidungnya. Yeay, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman silahkan persiapkan buku tema satunya, hidup rukun, dan alat tulis. Teman-teman perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema ketiga, pembelajaran 1, kerukunan di sekolah. Teman-teman menyimak ya. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan diberikannya contoh tentang perilaku nilai-nilai Pancasila, pertama dan kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama dan kedua Pancasila dengan benar. Dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di sekolah, siswa dapat menceritakan tentang pengamalan menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah dengan benar. Kemudian, dengan diberikannya teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. Nah, teman-teman, ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, teman-teman bisa membuka bukunya halaman 115. Perhatikan gambar berikut dan simaklah cerita berikut. Sekolah adalah rumah kedua kita. Tempat belajar, berbagi, dan bermain. Di sekolah, ada peraturan yang harus disepakati dan ditaati untuk menjaga kerukunan antar warga sekolah. Kerukunan mampu menciptakan kenyamanan sehingga warga sekolah betah dan berprestasi. Nah, ini adalah contoh teks tentang hidup rukun di sekolah. Nah, perhatikan lagi di halaman 116. Nah, amati percakapan berikut ini antara Ibu Salman. Nah, dengerin ya teman-teman. Ucapkanlah salam ketika bertemu guru dan teman-teman ya Salman. Baik Bu, mengapa sih kita harus mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman? Mengucapkan salam itu menunjukkan sikap rukun. Berangkatlah ke sekolah sekarang Salman, biar tidak terlambat. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu adalah percakapan antara Ibu dan Salman membicarakan tentang ucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan temannya. Nah, berikut cerita atau percakapan antara ayah, Sofia, dan Salman. Salman dan Sofia tersenyumlah ketika mengucapkan salam kepada guru dan teman-teman di sekolah. Baik ayah, mengapa kita harus tersenyum kepada guru dan teman-teman? Menebarkan senyum itu menunjukkan sikap rukun. Senyum kepada sesama juga termasuk ibadah. Nah, sudah sampai. Cepat masuk ke kelas ya. Baik ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, ini
cerita percakapan Ayah dan Sofia Salman ini membicarakan tentang mengucapkan salam dengan sambil tersenyum, karena tersenyum itu adalah menunjukkan sikap rukun dan juga termasuk ibadah. Nah, teman-teman sudah senyumkah teman-teman hari ini? Kalau belum, silakan senyum. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ya. Nah, bagaimana sih suasana rukun? Nah, maksudnya suasana rukunlah yang membuat kita nyaman di sekolah. Coba teman-teman bayangkan, bila di sekolah tidak ada kerukunan, apa yang akan terjadi? Ya, betul. Akan ada pertengkaran. Kemudian, hati tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Kemudian, hidup tidak tentram. Lalu, terjadinya pertengkaran. Lalu, adanya perpecahan karena tidak adanya kesatuan dan persatuan. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya kita tidak menjaga kerukunan antar sesama, ya, sesama teman, sesama keluarga, dan orang-orang yang ada sekitar kita, gitu. Nah, selanjutnya di halaman 117, teman-teman bisa perhatikan, tahukah kamu apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat perintah berisi perintah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kalimat perintah ditandai dengan kata di awal kalimat yang menggunakan akhiran lah. Nah, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut. Masuklah. Nah, kemudian tutuplah, lalu bukalah. Ini adalah contoh dari kalimat perintah. Ada akhiran lah, ya, masuklah, tutuplah, bukalah. Selanjutnya, ada lagi tanda baca yang menandai kalimat perintah adalah tanda seru. Nah, tanda yang berwarna merah ini disebut tanda seru. Ya, kalau misal ada kalimat perintah, pastinya ada tanda seru. Garis titik, seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Semoga teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya, di kegiatan satu ini menuliskan kalimat perintah. Teman-teman bisa buka bukunya halaman 118. Ya, di sini akan Bunda contohkan 2 buah kalimat perintah. Pertama, ucapkanlah salam ketika bertemu guru dan teman-temanmu ya Salman. Nah, ini termasuk contoh dari kalimat perintah. Di belakangnya ada tanda seru. Di depannya ada ucapkanlah, ada lahnya. Ya. Nah, yang kedua, berangkatlah ke sekolah sekarang Salman. Ada tanda serunya. Ada berangkatlah, ada lahnya. Lalu di belakang kalimat ada tanda seru. Yang ini tanda seru ya. Yang Bunda tunjuk ini. Nah, selanjutnya ini untuk nomor 3 dan 4. Teman-teman silahkan isi sendiri ya di rumah. Ditulis di buku tulisnya di halaman 118. Nah, selanjutnya, pengamalan sila Pancasila. Nah, teman-teman pasti udah ingat ya, Pancasila itu apa dan simbol-simbolnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, sikap apa saja yang ada di dalam pengamalan sila pertama dan kedua di sekolah? Nah, coba kita contohkan. Nah, sila ke-1 atau pertama ada pengamalan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya, sebelum belajar, sebelum kita melakukan sebelum belajar, sebelum kita melakukan apapun yang ada di rumah, kegiatan apapun kita mulai dengan berdoa. Ya. Lalu menunjukkan sikap toleran kepada semua warga sekolah.
Lalu menghormati teman atau guru yang berbeda agama. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama atau ke-1. Selanjutnya, sila kedua. Contoh pengamalan sila Pancasila pertama adalah saling menghargai sesama teman. Ya. Kemudian saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan teman, tidak pilih-pilih teman. Ya, kemudian menghormati guru saat melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, itu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya apa penjelasan yang Bunda sampaikan. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, Bunda akan coba membacakan ini ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita agar hidup rukun meski ada perbedaan di antara kita. Pasalnya, keberadaan perbedaan itu bertujuan agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Begitu, teman-teman. Cukup sekian. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bunda akhiri, teman-teman, hari ini yang kita pelajari itu adalah percakapan atau dialog, kemudian contoh suasana rukun, lalu kalimat perintah, dan contoh pengamalan sila pertama dan kedua. Begitu. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang Bunda jelaskan hari ini dan Bunda sampaikan. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.